Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Riri Damayanti di channel YouTube gue Riri Damai. Ya ampun, ternyata udah sekitar lebih dari 6 bulan gue tuh gak nyapa teman-teman online gue. Dan alhamdulillah setelah gue lihat lagi ternyata subscribers gue udah hampir mencapai 1000 subscriber. Makasih banyak buat teman-teman yang udah support terus channel ini. Pokoknya kalian bisa. Pokoknya gue kedepannya bakal bikin konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin kalian bisa tekan tombol subscribe-nya, kalian bisa komen di YouTube gue ini, gue mau bikin video apa, terus kalian bisa like dan share gitu. Gimana nih teman-teman kabarnya semua, semoga pada baik-baik aja ya. Gimana kalian menghadapi PPKM yang levelnya terus naik? Gak tahu deh mau senaik dan sepedes apa itu level PPKM. Sumpah gue tuh udah capek banget, udah lelah banget, udah gak tahu deh harus mau ngapain lagi. Gak bisa kemana-mana, gak bisa, kayak terbatas kan. Gak sih, gue mau makan di luar aja di waktunya 20 menit gak cukup guys, ya kan? Apalagi perempuan, belum gibahnya. Gaya bercanda. Nah guys, gue cuman mau cerita sedikit pengalaman gue aja ya, tentang pengalaman gue mendapatkan vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Kebetulan gue udah komplit, gue udah vaksin 2 kali, dan gue mendapatkan vaksin Sinovac. Jangka waktu vaksin Sinovac dari dosis pertama ke dosis kedua itu sekitar 1 bulan ya. Waktu itu sih gue 28 hari ya, sekitar 1 bulan lah. Di situ apa aja sih persyaratannya untuk vaksin, untuk kita warga Jakarta mendapatkan vaksin, atau non warga DKI gitu ya, non warga Jakarta yang bisa vaksin di Jakarta. Untuk persyaratannya sih menurut gue cukup mudah ya. Sebagai warga negara Indonesia pasti kita memiliki KTP kan. Nah, kalau untuk warga Jakarta sendiri, kita mendaftarkan vaksin itu kita bawa KTP aja, kita cukup bawa KTP aja. Nanti kita bakal ada screening data, dan di situ kita isi nomor KTP kita, nama kita, tanggal lahir, dan alamat kita. Di situ juga ada kayak semacam pertanyaan detail tentang tubuh kita gitu guys. Nah, jadi after vaksin yang pertama sih kalau gue efeknya nggak yang gimana-gimana ya, karena kan gue baca tuh di beberapa platform berita, di artikel-artikel di internet, banyak yang bilang kalau abis vaksin itu ada yang malah sakit parah banget, bahkan ada yang meninggal karena vaksin. Tapi alhamdulillah gue nggak kenapa-napa guys, gue nggak kenapa-napa. Jadi di vaksin tahap pertama itu gue cuman after disuntiknya ya, itu tuh kayak tangan tuh pegel banget, terus panas, tinggi, demam sih nggak ada, cuman kayak meriang gitu aja gitu. Tapi selebihnya baik-baik aja gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Jadi buat gue vaksin tahap pertama itu baik-baik aja. Cuman nggak tahu ya, karena kan kondisi tubuh orang beda-beda gitu ya. Ada yang punya penyakit bawaan, maksudnya yang mungkin punya rematik atau apa, nggak tahu, nggak ngerti juga. Kalau misalnya disuntik mungkin ada parah-parahnya kayak gitu, gue nggak ngerti. Tapi kalau di tubuh gue alhamdulillah gue nggak kenapa-napa, dan nggak ada efek samping yang berlebihan gitu. Cuman gue tuh jadi kayak doyan makan, karena gak sih, gue tuh kayak bawaannya lapar terus. Nggak tahu gue emang rakus apa emang gimana ya, cuman dari situ tuh bawaannya kayak lapar terus. Udah, gue jadi banyak makan. Yang tadinya mungkin gue bisa sehari 2 atau 3 kali, ini kemarin gue vaksin pertama tuh bisa makan sehari 5 kali, bayangin. Dan itu nasi, nggak bagus banget, jangan diikutin. Kayak bawahnya pengen ngemil terus, nggak tahu kenapa. Cuman itu berlangsung selama sekitar 3 hari doang sih, kesananya udah biasa lagi gitu. Dan gue ini mendapatkan vaksin di puskesmas deket dengan tempat tinggal gue. Kebetulan di daerah Kelapa Gading, gue mendapatkan vaksinasi di situ. Nah,
Oh ya, gue tuh vaksin sama temen gue berdua, dan kebetulan dia itu warga Bekasi karena kita kerjanya di satu perusahaan. Jadi gue coba untuk ngebawa dia vaksin bareng gue karena kan gak enak juga ya kalau vaksin sendirian. Jadi gue mencoba untuk ngajak temen gue, dan ternyata bisa. Untuk warga non DKI itu cukup bawa IKTP kita dan surat keterangan kerja gitu. Kita bisa dapat surat keterangan kerja dari tempat perusahaan kita bekerja kayak gitu. Jadi gampang banget sih ditanyanya, nggak yang gimana gimana, pokoknya mudah banget sih untuk daftar vaksin itu. Kalau misalnya di tempat kalian itu nggak tahu ya, ini masih ada vaksin atau enggak sih, kalian bisa cek tahu di aplikasi Peduli Lindungi. Di situ kalian bisa cek vaksin-vaksin yang tersedia di mana aja gitu. Karena sebelumnya setelah gue vaksin dosis pertama, ada temen gue yang nggak kebagian gitu. Dia udah coba daftar di beberapa puskesmas terdekat, tapi udah tutup, maksudnya udah kayak nggak ada lagi gitu, malah tinggal nunggu dosis kedua. Dan akhirnya dia pergi ke gedung SCTV gitu, di situ mengadakan vaksin, dan ya alhamdulillah dia juga dapat vaksin gitu. Jadi yang misalnya yang bukan warga Jakarta tapi pengen vaksin gitu, bisa bisa di semua tempat, yang penting kita bawa KTP kita. Terus kalau misalnya mau bawa juga surat surat keterangan kerja kita di mana alamatnya, itu boleh banget. Dan para nakesnya juga baik-baik banget, pada welcome banget. Pokoknya nggak ini deh, nggak yang menakutkan kayak yang ada di berita-berita gitu ya. Rasain setelah gue vaksin sih, gue cuma pegal doang di tangan kiri ya. Gue kan disuntiknya tangan kiri, semuanya kayak di tangan kiri deh. Gue ngerasain suntik itu pegel banget kayaknya, tapi itu wajar deh, bukan yang gimana gimana. Nah, abis itu pulang dari situ gue langsung kerja lagi. Nggak langsung istirahat, enggak gitu. Di situ ngerasanya sih biasa aja, nggak yang gimana gimana. Nah, malamnya gue tuh ngerasa badan gue kayak nggak enak, terus ada menggigil, tapi nggak yang sampai berapa hari, enggak, besok pagi udah baik lagi gitu. Yang gue rasain habis vaksin dosis pertama sih cuman pegel gitu doang, dan gue itu lapar, cepet laparnya, bawahnya tuh pengen makan terus. Gue nggak tahu ya kalau orang lain gimana, tapi kalau gue tuh kayak bawahnya lapar terus. Gue bingung, ini gue sempet mikir ini gue yang rakus atau emang ini efek vaksin gitu. Terus gue tanya sama teman gue yang ikut vaksin sama gue, dia juga ngerasain hal yang sama, tapi nggak yang gimana-gimana juga gitu. Jadi buat orang-orang yang masih takut vaksin, kalau misalnya kalian punya penyakit bawaan, misalnya nih kalian ada salah satu dari kalian itu punya penyakit lemah jantung gitu, tapi kalian itu adalah pasien yang dikontrol sama dokter, kalian bisa loh minta surat rekomendasi dari dokter gitu. Maksudnya kita tuh dalam kondisi pengawasan dokter, jadi kita tanya dulu bisa nggak nih vaksin gitu. Dan kalau misalnya nanti vaksin juga bakal ditanya kita punya penyakit bawaan nggak, kita bakal ditanya sama nakesnya itu kita mengkonsumsi obat rutin atau enggak, kita dalam kondisi hamil atau tidak, sebelumnya ada alergi obat atau enggak. Terus kalau misalnya di tensi gitu ya, diukur tensinya, kalau lebih dari 180 apa gitu, itu kayaknya nggak bisa deh. Jadi normalnya itu 180 ke bawah gitu tensinya ya gitu. Kalau yang untuk darah tinggi juga nggak bakal dipaksa. Jadi kalau misalnya sekiranya kalian pas cek tensi darah kalian tinggi, itu nggak bakal langsung nakesnya bilang bisa, enggak, pasti kalian disuruh pulang lagi gitu, menunggu sampai badan kalian itu benar-benar fit gitu. Dan pastikan kalian itu percaya sama diri kalian, maksudnya kalian tuh percaya kalau misalnya tubuh kalian tuh lagi fitnya gitu, lagi nggak sakit atau meriang atau demam batuk gitu. Soalnya takutnya nanti kalau divaksin kita lagi demam malah joprak lah atau apa kayak gitu. Terus selain lapar sama pegel nggak ada lagi sih, alhamdulillah, untuk gue yang nggak punya penyakit bawaan gitu ya gitu. Kalau misalnya kalian punya asma atau TBC, itu kalian bisa pokoknya minta aja surat anjuran dari dokter kayak. Terus kalau vaksin kan ada 2 tahap ya, dosis pertama sama dosis kedua. Misalnya nih ada orang yang telat
untuk vaksin dosis pertama, terus dia pengen tiba-tiba langsung ke dosis kedua, itu nggak bisa. Jadi harus mengikuti prosedurnya. Kita harus menerima vaksin dosis pertama, terus kemudian baru dosis kedua. Nggak bisa yang tiba-tiba kita ke dosis kedua, itu nggak bisa. Jadi harus ikutin aturannya ya teman-teman gitu. Ya mungkin itu sih informasi sedikit yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman online gue di sini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Pokoknya yang masih ragu mau vaksin, sekiranya kalian masih takut, kalian bisa cek dulu ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa badan kalian sehat gitu, nggak punya penyakit bawaan, terus kalian dalam kondisi fit, ya udah monggo divaksin gitu. Karena vaksin ini kan berguna untuk mengurangi gejala COVID nanti gitu ya. Semoga sih kedepannya negara kita tuh cepat sembuh, bukan negara kita aja, pokoknya dari bumi ini cepat sembuh deh. Semoga nggak ada yang namanya lagi corona itu, sumpah udah capek banget. Oh ya, by the way gue lupa untuk sertifikat. Nah, sertifikat itu biasanya kita dapet SMS dari tempat kita vaksin, karena kan kita screening data. Di situ kita bakal didata nomor KTP dan nomor teleponnya gitu. Nanti setelah kita vaksin 1 kali 24 jam sih biasanya udah ada SMS masuk gitu. Kalau misalnya nggak ada SMS masuk, misalnya kan ada human error atau namanya manusia ya, bisa salah atau ngetik nomor telepon kan, kalian itu bisa download vaksin kalian itu di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalian itu download aplikasinya dulu, aplikasi Peduli Lindungi. Habis itu kalian daftar di situ, masukin nomor telepon dan nomor KTP kalian, dan di situ bakalan tercantum nama kalian, dan baru deh bisa download. Tuh, gue tuh berdoa deh, kita sama-sama berdoa ya guys, pokoknya supaya corona ini udah jauh deh go away dari bumi, jauh-jauh gitu. Pokoknya biar kita tuh hidup normal lagi gitu. Gue udah capek banget pakai masker guys, kemana-mana gerah banget, ngerti nggak? Bukan masalah ada masker bahan yang katun atau enggak gimana, kayak nggak betah gitu, udah capek gitu. Cuma tetap ya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Gue tuh berdoa deh, kita sama-sama berdoa ya guys, pokoknya supaya corona ini udah jauh deh go away dari bumi, jauh-jauh gitu. Pokoknya biar kita tuh hidup normal lagi gitu. Gue udah capek banget pakai masker guys, kemana-mana gerah banget, ngerti nggak? Bukan masalah ada masker bahan yang katun atau enggak gimana, kayak nggak betah gitu, udah capek gitu. Cuma tetap ya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, sabar-sabarin aja. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman online gue di sini yang udah selalu support channel gue ini. Semoga kedepannya gue bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat lagi, yang lebih baik lagi, dan pokoknya ditunggu aja konten-konten selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.